Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri kegiatan saya Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 1 Tuban. Ini adalah bagian dari rangkaian tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak Angkatan 9 untuk memenuhi tugas pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 yaitu terkait dengan budaya positif. Ini perkenalan saya sendiri, Sri Rezeki, CGB Angkatan 9. Kemudian yang sebelah kiri saya yaitu, maaf salah menulis, Ibu Pemilik Biaya sebagai kepala sekolah. Kemudian dan Bu Yuyun Sriwahyuni sebagai pengajar praktik saya dari SMP Negeri 3 Tuban. Sebelumnya saya ucapkan salam dan bahagia kepada panjenengan semua. Ini rencananya juga akan saya diseminasikan kepada orang tua terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan tentang paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yang saat ini sedang kita laksanakan yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terjadi yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa guru itu kebanyakan lebih mengontrol ke muridnya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi memang dulu memang kita ke siswa itu dengan membuat rasa bersalah sehingga mereka ada perubahan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu yang selama ini terjadi miskonsepsi di antara kita. Padahal disiplin positif di sini menekankan pada kesadaran diri pribadi peserta didik. Kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu perlu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian secara teori kontrolnya kita akan berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan di teori kontrol semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contohnya ketika anak terlambat, dalam sudut pandang kita sebagai guru yang melihat sekali, dua kali, bahkan mungkin 3 kali kita akan menyalahkan anak itu tidak disiplin. Padahal sebenarnya anak itu mempunyai latar belakang kenapa terlambatnya. Setelah kita menanyai, ternyata anak tersebut mengalami mungkin orang tuanya sakit sehingga harus merawat orang tuanya dulu baru berangkat. Kita tidak tahu kesulitan-kesulitan yang terjadi pada murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita yang bisa membangkitkan kesadaran diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini perlu adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi memang maksudnya menang-menang itu ya win-win solution. Kita cari solusinya bagaimana berkolaborasi bersama-sama baik antara siswa dengan guru, dan selanjutnya kalau memang siswa dan guru tidak bisa maka berlanjut ke orang tua. Di sini dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena setiap orang kan inginnya bebas, inginnya kan tidak diatur, inginnya merdeka. Situ merupakan salah satu pendekatan disiplin positif itu ya, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi bukan dilakukan karena keterpaksaan atau karena ada stimulus dari orang lain atau ketakutan, tapi atas dasar kesadaran diri sendiri. Sebagai pendidik kita ya, tujuannya adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif juga merupakan suatu pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif di sini merupakan kemampuan individual bagi kita seorang pendidik untuk membina atau mendidik siswa secara individual maupun secara kelompok. Pendekatannya secara individual atau kelompok perlu mendapat dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Contohnya ya kita dengan kepala sekolah perlu adanya kebijakan bagaimana untuk menekankan disiplin positif di sekolah. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama itu bisa dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti di sekolah kita kan ada beberapa seperti agama yang beragam ya, tidak hanya Muslim tapi juga ada yang non Muslim. Kemudian dari latar belakangnya juga berbeda-beda. Mereka ada yang